nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Bapak Ketua Senat, semoga sehat dan bahagia. Sekretaris Senat, para guru besar, para wakil rektor, para dekan, direktur pasca sarjana, para wakil dekan, asisten direktur, para kabiro, para kabak, para kasubag, para kaprodi, sekprodi, para dosen, para tendik, para mahasiswa, semua sivitas akademika Win Sunan Kalijaga, semua tamu. Mari kita syukuri Bante Sri Panyavaro Mahatera. Terima kasih Bante atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Pedande Inyoman Warta. Terima kasih atas kehadirannya. Romo Yohanes Harsoyo, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Pendeta Boido Tagalung, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Sukamto, terima kasih atas kehadirannya. Para panitia, terima kasih atas persiapan acara yang luar biasa ini. Mari kita bersyukur. Terima kasih sumbangan kesenian dari berbagai jamaah, berbagai komunitas Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan tentu saja umat Islam. Mari belajar bersama dengan segala kerendahan hati. Moderasi dan toleransi tidak bisa kita laksanakan sendirian. Moderasi dan toleransi tidak bisa kita laksanakan hanya dengan modal berbicara dan berkhutbah. Moderasi dan toleransi bisa kita laksanakan dengan modal mendengar, memperhatikan, dan memahami tradisi agama lain. Mari kita dengarkan versi kehusuan agama lain, spiritualitas lain, kesadaran lain. Kedekatan mereka dengan Tuhan menurut tradisi agama lain. Menurut Islam, menurut Katolik, menurut Kristen, menurut Hindu, menurut Buddha, yang sama-sama mencari kebenaran, ketenangan, kedamaian, menuju yang tak terbatas. Di hari yang fitri ini, mari mengenali perbedaan dan menyadarinya, sekaligus mengenal persamaan tujuan hidup, doa, makna, dan kehidupan menurut masing-masing keyakinan, sepenuh pengertian, toleransi yang sesungguhnya bukan dibuat-buat untuk tujuan tertentu. Sabe sata bavantu sukhitata. Semoga semua makhluk di alam raya ini semuanya berbahagia. Mari kita ingatkan keragaman yang sesungguhnya dalam sejarah manusia. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, ketika abad 7, persiapan pembangunan Borobudur oleh Wangsa Sailendra
yang berhubungan erat dengan Sriwijaya. Saat itu juga secara historis Al-Quran ditulis di dalam bahasa Arab. Dan saat itu juga pembangunan Candi Hindu Kalasan juga dimulai. Saat itu juga Romawi Timur di Konstantinopel mengalami kemunduran secara politis. 1500 tahun yang lalu, di masa penting di dunia dan juga di Nusantara, 2500 tahun yang lalu, filsafat Yunani berkembang, Daoisme di Cina juga, Buddhisme di India juga. 2400 tahun yang lalu, tradisi Helenisme Yunani dan Buddhisme bertemu saat Alexander dari Makedonia berkelana menaklukkan dunia. Setelah itu hubungan antar manusia bertambah erat. Kadangkala damai, namun kadangkala juga konflik. Bangsa Indonesia mewarisi kebesaran Sriwijaya yang berlatar belakang Buddhis dan memberi fondasi keagamaan di Tibet akhirnya, karena sang guru Atisa juga berguru di Sriwijaya. Sriwijaya mulai dari abad 4 sudah menunjukkan perannya dalam spiritualitas Buddhisme Mahayana. Borobudur yang tersisa mengajarkan pencarian kebenaran, terutama Sunta Gandawyuha dalam relief-relief yang menceritakan Sudana mencari Kalyana Mitra berjumlah 52. 21 wanita, 31 pria. Mereka terdiri dari Buddha, pencari spiritual, cendekiawan, profesional, politikus, serta orang biasa yang mengurus rumah tangga, dan juga makhluk halus. Relief di Borobudur menunjukkan keragaman. Waktu saya berkunjung ke Borobudur sebelum pandemi, saya ditemani oleh cendekiawan dari Cina, India, dan Kanada yang langsung menunjukkan keragaman relief itu ternyata tidak hanya figur dari orang Jawa, tetapi juga ada dari Cina, dari India, dan dari Asia lainnya. Borobudur sudah memberi kesan keragaman, tidak hanya perahu cadik, pohon-pohon, aktivitas masyarakat Nusantara 1500 tahun yang lalu. Borobudur menunjukkan toleransi jika betul-betul kita pikirkan. Misalnya salah satu kisah Lalita Vistara, yaitu kisah suci Buddha di dalam relief Borobudur, bagi saya seorang muslim mengingatkan sirah nabawiyah, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Juga mungkin mengingatkan kisah Yesus di dalam Perjanjian Baru dan murid-muridnya. Tentu saja secara esensial imani dan teologi berbeda, kita perlu sadari. Tetapi berbagai macam kisah agama yang berbeda akan menguatkan iman kita sendiri-sendiri. Dialog antar iman dan moderasi, keragaman atau ta'addud, dan moderasi atau tawassut itu harus selalu dikaitkan. Kita tidak bisa moderasi sendirian. Begitu juga relief Candi Prambanan menceritakan tentang kisah Ramayana yang hadir saat ini dalam berbagai wayang. Nilai kebajikan titisan Wisnu diterangkan oleh banyak dalang. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, nilai Ramayana hadir dan dibaca oleh para sultan di Nusantara
Di situ menyatunya tradisi Hindu, Buddha yang saat ini masih bertahan di Bali. Para hadirin semuanya yang hadir di ruangan ini, mari kita refleksi sejenak tentang hubungan antar iman di dalam Syawalan ini. Kita ambil contoh misalnya kubah, yaitu berupa stupa yang ada di Candi Borobudur dan berbagai macam vihara Buddha tempo dulu. Itu juga bisa kita jumpai kubah di masjid dan juga kapel dan gereja. Pertemuan arsitektur ini menandakan bahwa kita, umat manusia dan Indonesia, harus terus menjalin keakraban, tidak hanya melalui arsitektur. Begitu juga bentuk Mahameru atau Meru yang menyerupai pohon cemara yang hadir di Candi Prambanan. Juga kita bisa saksikan di masjid-masjid kuno di Jawa. Masjid Demak, Masjid Kota Gede peninggalan Senopati ing Ngalogo Mataram, dan diteruskan oleh Sultan Agung. Para hadirin sekalian, semoga tidak terlalu membosankan. Kita lihat Masjid Kudus dan Menara Kudusnya masih tetap menggambarkan Pura Bali. Salah satu contoh adalah Gereja Katolik Paroki Hati Kudus di Palasari, Jembrana, Bali, yang masih dan mengapresiasi bentuk Pura Bali. Bahkan para jamaahnya seringkali menggunakan busana khas Bali. Para pecalang, yaitu pengamanan tradisional Bali, sering mengamankan ibadah misa di sana. Begitu juga Banser dan Ansor di beberapa waktu dalam perayaan Natal. Inilah bentuk keragaman dan moderasi dari akar rumput. Secara populer kita terhubung dengan banyak hal. Bapak Ibu sekalian, mohon kesabarannya. Praktek yoga dipraktekkan oleh semua umat manusia tanpa memandang iman, tradisi keagamaan, dan mazhab. Begitu juga praktek meditasi dipraktekkan di Amerika, di Eropa, tanpa bertanya agamanya apa. Begitu juga cinta kasih dipahami oleh semua orang tanpa melihat agamanya apa. Begitu juga boomingnya industri halal, bank syariah dinikmati oleh semua agama, tidak hanya eksklusif milik Muslim. Jadi sekarang ini kita harus menyadari betapa terhubungnya seluruh umat beragama. Mari kita saling memberi tauladan, mari kita saling terhubung di dalam perayaan Idul Fitri dan Syawalan ini. Ajaran dan tradisi agama menjadi universal. Semoga Indonesia sebagai tempat bertemunya banyak tradisi agama dan kepercayaan khas Nusantara memperkaya diri dan menjadi sumbangan bagi keragaman, kebinekaan, dan perbedaan. Mari kita kembali ke jati diri. Mari kita ingatkan buku-buku kuno yang sudah dilupakan, seperti Sang Hyang Kamahayanikan, doa dan petunjuk pencerahan tertua di Nusantara, Sutasoma, Negara Kertagama, Kakawin, Babat, dan Serat. UIN Sunan Kalijaga harus kita usahakan menjadi tempat dan rumah yang nyaman bagi semua iman, semua madhab, semua aliran, semua ideologi, semua suku, semua tradisi, semua bangsa. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Berkah dalam. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Bapak Rektor, kepada Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, yang hadir pada Syawalan di UIN Sunan Kalijaga pagi hari ini. Izinkan saya atas nama para biku dan umat Buddha Indonesia sehubungan dengan telah selesainya ibadah puasa di bulan Ramadan, ikut menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Seorang Muslim, teman saya dekat, menjelaskan kepada saya bahwa satu bulan penuh umat Islam menjalani ibadah puasa karena Allah semata-mata, bukan karena pamrih duniawi yang lain. Ibu, bapak, dan saudara, saya berpikir alangkah mulianya sebulan ibadah puasa itu karena dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena pamrih yang lain. Tentu ibadah yang sangat mulia ini bisa meluluhkan hawa nafsu indrawi atau tujuan-tujuan keduniawian yang lain, meluluhkan keakuan, memadamkan ananiah. Ibu, bapak, dan saudara, semoga ibadah puasa yang satu bulan memberikan manfaat ke dalam selama 1 tahun, sampai nanti kita bersama bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Sekali lagi, dengan berakhirnya ibadah mulia, sangat mulia, ibadah puasa, izinkan saya sekali lagi mendampingi saudara-saudara, menyertai saudara-saudara Muslim menyambut hari kemenangan dalam suasana yang fitri. Meskipun tentu sesungguhnya tidak ada aku, tidak ada saya yang telah menyelesaikan ibadah puasa. Tidak ada aku, tidak ada saya yang mencapai hari kemenangan.
karena aku dan saya itu hanyalah buatan pikiran kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Mugi rahayu sagunging dumadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sri Parwawati sebagai saudara Indonesia dan hari saya kualifikasi personal pada istri semua dari agama itu yang disampaikan oleh Ibu Muhammad Ketua Bangsa Hindu dari Indonesia dan semua pemerintah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami dari Ketua Parisade Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Sawalan yang berbahagia ini. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara kita yang muslim bisa kembali ke fitrahnya yang sejati, karena tadi sudah didahului oleh Bante bahwa di dalam melaksanakan ibadah selama sebulan penuh itu tidak gampang, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Namun saya yakin Bapak Ibu bisa keluar menjadi pemenang di hari yang fitrah ini. Ini luar biasa. Kami juga tadi mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor. Kita sebagai umat manusia adalah selalu saling terhubung. Kebinekaan ini mari kita jaga bersama, kita rawat bersama, moderasi beragama, supaya bangsa kita semakin damai, semakin maju, dan semakin sejahtera. Semoga segala pikiran yang baik selalu datang dari segala arah. Kami di dalam Hindu, sama seperti Bapak Ibu, setiap tahun sekali merayakan Hari Raya Nyepi. Kami melakukan puasa tidak sebulan, hanya 36 jam tanpa makan, tanpa minum, sehingga hari Nyepi dikatakan catur berata penyepian. Kami tidak makan, tidak minum, tidak keluar, tidak bekerja, tidak menyalakan listrik, tidak menyalakan api, tidak bepergian dan kemanapun. Hanya satu, meditasi. Tidak mungkin 36 jam meditasi, membaca buku. Dan TV tidak hidup karena listrik mati. Nah, alangkah baiknya kalau bisa kita memadamkan api yang ada di dalam diri kita. Karena api yang ada di dalam diri kita merupakan sadripu di dalam hidup. Sehingga di dalam kakawin Ramayana dikatakan rakadi musuh mapareh rihati yotongwan tan madoh arengawa. Musuh yang terbesar dan terdalam adalah dalam hati di tempatnya.
Sehingga orang di dalam meditasi, di dalam melakukan kegiatan apapun spiritual, mesti menengok ke dalam diri. Karena di dalam diri dikatakan ada gua yang sangat dalam. Disitulah singgasana dari yang kuasa yang ada di dalam diri kita. Di dalam Hindu disebut dengan Sangyang Atman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sudah setahun, sudah sebulan merayakan seperti ini tidak mudah. Kami setengah hari aja tidak makan itu sudah mata berkunang-kunang ya. Bapak Ibu ini sebulan tidak main-main. Nah, oleh karena itu apa yang Ibu dapatkan dari Allah, dari Tuhan, mari kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujud nyatakan Pak Muhammad meng-WA saya buka WA-nya apa? Agama itu bukan identitas semata-mata, tetapi apa? Perbuatan. Itu luar biasa. Tepuk tangan kepada Pak Muhammad yang dari UIN. Kami itu luar biasa. Agama itu adalah action, perbuatan. Karena kita adalah bersaudara. Nah, semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak Rektor kita selalu terhubung apapun agama kita, mari kita saling menjaga. Indonesia adalah rumah kita. UIN Sunan Kalijaga ini adalah rumah kita. Yang paling tidak yang bisa terhubung adalah seni budaya tradisi. Tentang ke akidah, mari kita cari masing-masing sesuai dengan keyakinan kita bersama-sama. Keyakinan kita masing-masing. Itu Bapak Ibu para undangan yang bisa kami sampaikan. Kami secara tulus ikhlas pada hari yang fitrah ini menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami pungkasi dengan Paramasanti. Matur suksemo ono ketupat nyemplung ke santen. Ono lepat nyun pangapunten. Om Santi 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 Om. Swastiastu, Namo Kebajikan Rahayu. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan syukur atas seluruh nikmat yang sudah kita terima sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang luar biasa ini. Tentu yang pertama saya hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat, para Dekan, para Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur atau Asisten Direktur, kemudian pengelola program studi baik S1, S2, S3, para guru besar, dosen, mahasiswa, para tamu undangan, dan sivitas akademika pada umumnya yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya melanjutkan beberapa refleksi yang tadi sudah disampaikan oleh Bante Panavaro, kemudian Bapak Inyoman Warta, kemudian nanti akan dilanjutkan Bapak Johannes Arsoyo dan Bapak Boyke Hutagalung. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin lebih menekankan tentang pentingnya kita meningkatkan kualitas diri kita selama bagi umat Islam selama bulan puasa 1 bulan kita sudah digodok dengan menekan imsak, self control, bahwa outcome dari ibadah puasa itu adalah self control. Hanya saja selama ini kita lebih banyak melakukan ibadah puasa dari sisi outputnya saja. Jadi kalau output itu hanya sekedar rutinitas yang setiap tahun kita lakukan, tetapi belum tentu outcome-nya kita mendapatkan. Kemampuan kita untuk mengendalikan, kemampuan kita untuk tidak merefleksikan, tidak merespon secara negatif di luar diri kita, itu sebenarnya outcome
yang perlu kita miliki selama kita baik umat Islam menjalankan ibadah puasa dalam 1 bulan. Karena itu penting kita untuk lebih mengendalikan keakuan dan kekamuan, dan kita lebih untuk meningkatkan kesadaran kekitaan. Kita sering mendengar istilah aku, kamu, dan kita, dan kata aku dan kamu selain juga kita itu masing-masing mempunyai makna yang kalau kita refleksikan sebenarnya sangat mendalam. Kata aku mungkin nanti diingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa laki-laki dan perempuan dan juga suku berbangsa ya itu mempunyai tradisi, mempunyai kebiasaan, mempunyai uruf, mempunyai pengalaman, pengetahuan yang berbeda. Masing-masing mempunyai sudut pandang, perspektif yang ketika dihadapkan pada persoalan dan tantangan yang selalu baru dan berubah, itu akan menghasilkan sudut pandang yang baru dan berbeda. Seringkali kita dihadapkan pada keakuan bahwa yang dilihat adalah sudut pandang kita sendiri. Dan sebaliknya kita juga lebih melihat orang lain itu dari sisi negatifnya. Dengan puasa sebenarnya kita diingatkan agar kita mampu mengendalikan keakuan itu sendiri dan kita lebih menekankan kepada kekitaan. Kesadaran tentang kekitaan ini sangat penting karena dalam sebuah renungan yang disampaikan oleh Sadruddin Aga Khan munculnya berbagai ketegangan, konflik, kemudian juga mungkin stereotyping dan seterusnya itu dikarenakan the clash of ignorances, karena ada benturan ketidaktahuan. Semakin kita tidak atau kurang memahami, mengenal entitas lain yang berbeda, semakin mudah kita terjerumus pada stereotyping, mudah judging, menghakimi orang lain dan seterusnya. Sebaliknya semakin kita mengedepankan pada memahami berbagai lapisan, berbagai identitas yang dimiliki oleh entitas yang berbeda, dalam konteks ini adalah agama, kepercayaan yang berbeda, baik juga aliran keagamaan internal agama dan juga antar agama, maka akan semakin terhubung seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor. Nah, saya bersyukur bahwa UIN Sunan Kalijaga mempunyai melalui Bapak Rektor mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk lebih menekankan kepada kesadaran tentang kekitaan. Dengan kekitaan kita lebih terhubung bahwa kita dalam konteks internal agama itu sama-sama beragama Islam. Misalnya kita lebih menekankan misi utama dari beragama adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks kewargaan di Indonesia sebagai anak bangsa yang berlatar belakang berbeda, baik dari etnis, suku, agama, kepercayaan yang luar biasa banyaknya, maka ketika kita menyadari bahwa kita hidup di Indonesia, maka kesadaran kekitaan sebagai bangsa Indonesia akan menjadikan kita merasa bertanggung jawab untuk merawat, melestarikan bangsa ini secara bersama-sama. Dan UIN Sunan Kalijaga bagian dari anak bangsa, bagian elemen bangsa untuk merawat keragaman tersebut. Puasa selama 1 bulan merupakan upaya atau media yang disediakan dalam konteks ini ajaran Islam setiap tahun untuk lebih mengendalikan diri, mengendalikan ego kita. Ego itu sebenarnya netral, tapi kalau egois menjadi tidak netral. Nah, mudah-mudahan dengan Syawal ini kita meningkat kualitas kekitaan sehingga kita terhubung dengan merayakan Syawalan di ruangan ini, di kampus ini, dan kita mempunyai kualitas yang positif yang diberikan oleh Allah. Ada 5 kualitas positif yang perlu kita rawat, yaitu kualitas kedamaian, kualitas cinta, kualitas kebahagiaan, kualitas berdaya, dan kualitas ketulusan. 5 ini mempunyai tantangan yang sangat berat, dan itu yang kita coba untuk mengerem, yaitu tantangan tentang egoisme, kemarahan,
arogansi, kelekatan pada materi, dan juga nafsu. 5 hal tantangan inilah yang kita coba untuk kendalikan selama bulan puasa. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita meningkat kualitas yang positif, bisa terhubung dengan entitas yang berbeda sehingga bisa merawat alam raya ini, khususnya bangsa Indonesia ini, untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Secara pribadi saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam perilaku selama di kampus ini. Minal aidin wal faizin, taqabbal minkum. Mohon maaf lahir dan batin, dan mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas kekitaan dalam bulan Syawal ini. Mudah-mudahan bisa kita rawat sampai pada Ramadan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati segenap Wakil Rektor, Ketua Senat, segenap sivitas akademika, dan para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, Shalom. Sangat berbahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Pertama-tama saya memohonkan izin bahwa Romo Rektor kami, Romo Bagus Laksana, tidak bisa hadir karena pada saat yang sama ada rapat pimpinan yang kemudian meminta saya untuk mewakilinya. Sebenarnya saya tidak begitu percaya diri untuk memberikan refleksi sawalan begitu. Ya, sekedar sharing secara pribadi maupun pengelolaan lembaga di Universitas Sanata Dharma. Bapak Ibu yang saya hormati, simbol-simbol keagamaan itu memang bisa membuat orang eksklusif. Ini kelompok sana, kelompok sini. Tetapi kemuliaan Idul Fitri justru terjadi sebaliknya. Kalau saya mencermati berita bahwa selama Idul Fitri ini ada 80 juta pemudik. Mereka pulang ke keluarga masing-masing, kerabatnya. Yang saya lihat adalah Idul Fitri ini menyatukan berbagai golongan, bahkan agama yang berbeda-beda pun demikian. Saya dari keluarga Katolik, tapi keluarga besar saya sebenarnya Muslim. Jadi kalau perayaan terbesar yang terjadi di keluarga saya itu sebenarnya ya Idul Fitri, karena pada saat itu ya memang yang ramai itu ya itu. Bahkan tidak sungkan-sungkan saudara-saudara saya yang Muslim itu datang ke tempat ibu saya itu ya selamat Idul Fitri, padahal ibu saya Katolik. Tapi itu sesuatu yang bagi kami itu menjadi berkah. Kami bisa menikmati. Jadi kami tidak hanya mengucapkan selamat Idul Fitri, tetapi kami pun ikut merayakan Idul Fitri itu. Idul Fitri ini menyatukan kita semua. Itu refleksi pribadi yang saya alami dalam konteks kultural di dalam masyarakat Indonesia ini. Dalam konteks Sanata Dharma, Bapak Ibu yang saya hormati, kami paham betul bahwa kami memiliki nilai dasar menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman ini sebenarnya munculnya bahkan dari sejarahnya. Kalau saya lihat siapakah tokoh besar yang memulai Sanata Dharma? Triharkoro, iya, dia tokoh utamanya. Tetapi ada tokoh Muslim yang ikut berperan penting. Siapa itu? Adalah Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin itu sebenarnya salah satu pendiri dari Universitas Sanata Dharma. Dan itu kami jaga. Dosen tidak semua Katolik. Ada yang Muslim, Hindu, Buddha, ada di tempat kami itu, Kristen. Bahkan ada yang kepercayaan. Di tempat kami ada. Demikian juga mahasiswanya juga begitu.
Acara-acaranya kami juga sangat beragam. Kami mengakomodasi berbagai kegiatan keagamaan. Dan itu kami merasa berhasil. Sering-sering kami diteguhkan oleh sesuatu yang kecil tetapi itu menyentuh. Ya. Saya punya cerita sedikit. Suatu sore pada saat bimbingan klasikal di kelas begitu, selesai kemudian ya saya masih duduk di situ. Nah, biasanya ya mahasiswa itu menggunakan kesempatan begitu untuk berbagai acara, misalnya foto-foto bersama begitu. Nah, setelah berbagai sesi foto dengan berbagai macam gaya itu, kemudian ada teriakan dari belakang kelas itu, hijaber gitu, hijaber foto. Saya agak kaget sebenarnya, biasanya nggak ada kelompok-kelompok yang menggunakan hijaber itu. Tapi apa yang terjadi setelah hijaber itu maju ke kelas untuk berfoto, yang foto ke depan itu adalah 3 orang mahasiswi muslimah dan 2 orang suster. Saya merasa hijaber itu maksudnya, itu sesuatu yang bagi saya itu menyentuh sekali gitu. Bapak Ibu, akhirnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Terima kasih. Mengundang kami untuk menyampaikan refleksi dalam acara ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa refleksi sederhana saya pada hari ini. Saya ingin bagi dalam beberapa bagian kecil. Pertama, tentang tema yang diberikan hari ini, kesadaran tradisi seni. Saudara terkasih, sesuai tema hari ini, saya ingin mengawali dengan sedikit bercerita tentang pengalaman saya sadar tentang keragaman agama. Saudara-saudara, dalam pengalaman kehidupan saya berasal dari keluarga yang lintas suku dan juga lintas agama. Papa saya dari keluarga Batak dan juga tradisi Protestan. Mama saya campuran dari tradisi Punjabi dan juga Batak Simalungun. Dan di dalam keluarga mama saya itu kakak beradik mereka berbeda agama, Islam, Sikh, dan juga Protestan. Saudara-saudara, apa yang saya ingat ketika saya masa kecil adalah karena begitu beragamnya keluarga kami, sehingga setiap hari raya mereka adalah hari raya saya juga. Saya ingat sekali kalau saudara kami yang Muslim merayakan Idul Fitri, maka kemudian kami paling senang untuk datang karena kami sudah menanti-nanti opor ayam, ketupat, dan teman-temannya. Ketika saudara kami yang agamanya Sikh lalu kemudian mengundang kami ke Gurdwara, tempat ibadahnya, wah, saya paling suka dengan teh susu yang khas dan juga makanan manis yang namanya ladu. Dan ya memang keragaman agama juga dan juga keragaman budaya juga diwarnai dengan keragaman kuliner. Jadi mungkin satu lagi Pak, keragaman kuliner mempersatukan kita. Tak heran mungkin badan saya sangat besar karena saya menikmati keragaman itu dan saya merayakan hal itu. Itu kesadaran yang luar biasa dan kami selalu menantikan itu. Kami keponakan-keponakan selalu menantikan itu. Kami selalu, kapan lagi hari rayanya? Kalau bisa setiap bulan ada hari raya supaya kita bisa menikmati kebersamaan itu. Dan terima kasih Indonesia untuk keragaman itu. Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan hari ini saya ingat sekali momen ini menjadi momen yang baik. Saya mau katakan dibimbing oleh Sang Ilahi untuk terus belajar tentang keragaman agama. Dalam proses studi saya sempat saya terpapar sedikit, ya lumayan banyak, dengan pemikiran-pemikiran yang fundamentalis Kristen. Sempat saya mengalami itu. Dan hal itu membawa saya pada pergumulan batin, apakah benar seperti ini? Apakah beragama itu seperti ini? Dan itu membawa saya untuk studi teologi Jogja di Duta Wacana. Tapi kemudian dalam prosesnya
mendapatkan berbagai hal, mendapat kesempatan lagi untuk studi, dan saya adalah bagian dari Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, S2 dan sekarang S3 di sini. Terima kasih UIN sudah menerima kami. Saya bangga menjadi bagian dari UIN Sunan Kalijaga karena UIN Sunan Kalijaga menyadarkan kami tentang keragaman agama yang begitu indah, tapi harus dirawat. Karena begitu banyak orang yang tidak suka dengan keragaman ini, banyak orang yang curiga dengan keragaman ini, dan banyak yang ingin memecah belah. Karena itu hari ini seluruh pegawai, karyawan, dan kami semua, kita disadarkan lagi, tapi juga kita punya tugas merawat hal ini. Itulah pentingnya tema pada hari ini, dan hari ini kita semakin disadarkan. Bagian kedua yang ingin saya sampaikan dalam refleksi saya adalah tentang puasa, tentang tradisi, tentang puasa dan menang. Saudara-saudara terkasih, Syawalan adalah momen berbagi kebahagiaan bersama. Setelah 1 bulan lamanya umat muslim berjuang menahan diri dari makan, minum, juga menahan perasaan, para dosen juga menahan perasaan jengkel terhadap kami para mahasiswa yang mungkin kurang menyenangkan dalam proses belajar, tapi mereka berjuang. Mahasiswa juga berjuang untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya, termasuk saya hingga hari ini. Menahan diri menjadi sebuah spiritualitas yang begitu kuat yang dilakukan, dan tadi dikatakan itu demi Allah, karena Allah. Dan dalam bahasa kami itu adalah karena cinta. Saya teringat dalam tradisi Kristen dan juga Katolik, kami punya juga puasa yang demikian, yang dilakukan khususnya untuk menghayati sengsara Tuhan Yesus Kristus. Di dalam puasa yang dilakukan di masa Prapaskah itu, saudara-saudara, memang tradisinya berbeda, motifnya berbeda, tapi spiritnya sama. Di dalam tradisi kekristenan, puasa dilakukan untuk menghayati Yesus yang berjuang untuk mewujudkan kebaikan, memberitakan kabar kasih, tapi kemudian banyak orang yang tidak menyukai kabar damai itu, lalu kemudian mencaci, mendera, dan membuatnya menderita. Namun sampai akhir wafatnya di kayu salib, dia tetap berkomitmen pada kasih. Sehingga puasa dalam tradisi kekristenan muaranya adalah berjuang bertahan untuk tetap mencintai, berjuang untuk tetap mengusahakan kasih dalam kehidupan. Tapi motivasi yang serupa juga kami temukan dalam saudara-saudara umat muslim yang berjuang menahan, mengendalikan diri karena mengasihi orang lain. Karena itu saudara-saudara, spiritualitas pengendalian diri yang sedemikian indah itu, harapannya kita semua agama punya tradisi puasa itu, tapi kiranya itu betul-betul menjadi spiritualitas harian yang bukan hanya menjadi spiritualitas pada momen bulan-bulan tertentu saja. Meskipun di luar Ramadan, meskipun di luar Prapaskah, meskipun di luar 36 jam tadi yang disampaikan, itu menjadi bagian dari kehidupan kita, menahan diri dari tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang tidak baik, curiga, dan tindakan-tindakan ekstrim. Dalam kekristenan dipahami, saudara-saudara, bahwa ibadah apapun yang dilakukan, baik itu puasa, baik itu ritual apapun, harus bermuara pada kasih. Ada satu lagu, saudara-saudara, yang ingin saya nyanyikan, karena temanya tentang seni. Izinkan saya bernyanyi satu saja lagu tentang ini. Lagunya seperti ini. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Semua perjuangan kita dalam ibadah, dalam teologi, dalam apapun itu, kiranya muaranya adalah kasih persaudaraan.
Harapan kami untuk UIN Sunan Kalijaga kiranya terus menjadi tempat terbinanya insan-insan cerdas, bertakwa, memiliki wawasan lintas iman, cinta kepada Indonesia ini, dan pada akhirnya di dalam maupun di luar selalu membawa damai sejahtera. Terima kasih UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, di sini saya ditugaskan untuk membacakan sambutan dari tuntunan agung kami karena beliau tidak bisa hadir. Terus terang saya ini masih deg-degan ini, jadi meskipun hanya membacakan. Sambutan tuntunan agung dalam rangka pembinaan pegawai dan sawalan tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 11 Mei 2022. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak dan Ibu jajaran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia, Pamuji Rahayu, salam waras. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali sambutan ini, marilah kita selalu menghaturkan rasa puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas anugerah sinar-sinar pepadang, pengayoman, kesehatan, dan kebahagiaan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kemampuan dalam mengemban dan melaksanakan tugas untuk memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan pelayanan kepada segenap masyarakat, dan tidak kalah pentingnya mewujudkan dharma bakti kita kepada masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang berbahagia, sejak awal abad ke-20, ketika Indonesia masih berupa sebuah cita-cita, 3 serangkai Edward Dewsdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara telah menegakkan cita-cita Republik yang mendalam bahwa Indonesia adalah untuk mereka yang bersedia dan ingin tinggal di dalamnya tanpa diskriminasi. Hal itu berarti siapapun yang bersedia dan ingin tinggal di Indonesia harus mau menerima perbedaan dan keberagaman yang mengiringi pembentukan bangsa ini menjadi Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, multikulturalisme adalah suatu keniscayaan dan keharusan. Keragaman ras, suku, bahasa, budaya, dan agama merupakan ciri khas serta kelebihan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Namun akhir-akhir ini ada kecenderungan dari sebagian warga bangsa dan kelompok masyarakat untuk mengingkari sifat multikultural yang sudah melekat pada bangsa Indonesia sejak ratusan tahun lalu.
Hal itu menyebabkan bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada suatu situasi yang meresahkan, yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Sementara itu, perasaan yang mengikat satuan kelompok persaudaraan masyarakat adalah adanya rasa senasib sebagai satu bangsa. Nilai itu secara luas tidak hanya diyakini sebagai landasan filosofis bersama, tetapi juga merupakan reaksi politis. Memilih identitas nasional berarti menganggap diri sebagai milik sebuah komunitas yang dibentuk oleh kepercayaan bersama, berada dalam satu cerita sejarah yang sama, bersifat aktif, terhubung dengan wilayah tertentu, dan ditandai dengan sifat yang khas oleh para anggotanya. Secara sosiologis dan kultural, masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat plural yang memiliki potensi besar bagi munculnya konflik dan perpecahan jika tidak dilandasi multikulturalisme. Konsep ini serupa dengan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik dari sisi ras, etnis, bahasa, status sosial, kepercayaan, dan sebagainya, namun merupakan suatu kesatuan guna mencapai tujuan bersama dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Paradigma multikulturalisme yang menekankan dialog, toleransi, dan kesediaan untuk eksistensi dalam keberagaman sesuai dengan salah satu pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu yang saya hormati, keberadaan masyarakat Indonesia yang multi etnik memiliki potensi nilai-nilai budaya yang tercermin dalam adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal masyarakatnya. Nilai-nilai budaya yang sejatinya memang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia nampaknya mulai tergerus seiring dengan maraknya kasus-kasus intoleransi yang mengancam terjadinya disintegrasi. Hal ini bertentangan dengan semangat kebangsaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur budaya bangsa perlu kita gali kembali untuk memupuk persatuan dan kesatuan yang selama ini terpatri dalam semboyan negara kita. Salah satu kata yang diangkat dalam tulisan ini adalah kebinekaan. Kata bineka sendiri memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi nampaknya melihat kondisi Indonesia sekarang, kebinekaan ini perlu kita maknai kembali. Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam lambang negara. Semboyan ini bukan tanpa alasan dipilih oleh founding fathers kita, tetapi telah melalui pemikiran dan pertimbangan panjang sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika melambangkan keanekaragaman masyarakat dan budaya yang bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia dengan satu kebudayaan nasional yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan ciri keragaman kehidupan bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya meskipun bangsa ini berbeda-beda secara adat dan budaya, tetapi tetap satu adanya. Istilah ini sebagaimana kita ketahui bersama diambil dari kitab Soto Soma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Wangra pada dasarnya merupakan pernyataan sikap untuk tetap bersatu meskipun terdapat keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan di kerajaan Majapahit pada saat itu.
Nampaknya semboyan ini telah memberikan nilai inspiratif kepada para founding fathers yang sejak awal telah menyadari akan arti pentingnya pengembangan perangkat nilai budaya yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini kemudian tercermin dalam cita-cita Budi Utomo sebagai pelopor kebangkitan nasional. Kemudian diguguhkan oleh Sumpah Pemuda dalam ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Pernyataan ini kembali menegaskan perbedaan-perbedaan baik etnis, religi maupun ideologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Tetapi semua perbedaan ini direkatkan oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun kenyataannya akhir-akhir ini Bhinneka kini tidak lagi Tunggal Ika, justru perbedaan-perbedaan terutama yang terkait dengan suku, ras, agama, dan kepercayaan serta antar golongan semakin dikedepankan sehingga muncul konflik-konflik horizontal di tengah masyarakat. Kondisi seperti ini jika terus didiamkan akan menjadikan bangsa ini semakin rapuh dan menghilangkan semangat kebersamaan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik di masa mendatang. Dinamika sosial politik akhir-akhir ini diwarnai tindak kekerasan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang menyempitkan ruang untuk perbedaan. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa pilar-pilar keindonesiaan kita termasuk semboyan kebangsaan Indonesia semakin tergerus. Bapak Ibu yang berbahagia, kondisi inilah yang harus kita bangun dan kita ciptakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ideal ini harus diciptakan oleh semua elemen masyarakat dan para penjaga tradisi serta para raja dan sultan, masyarakat adat, para tokoh agama maupun penghayat kepercayaan dan pelaku tradisi lainnya adalah garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Masyarakat kita memiliki banyak sekali nilai-nilai luhur budaya bangsa yang perlu kita gali dan terapkan lagi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak dulu bangsa kita telah mengenal istilah gotong royong, sile asah, sile asih, dan sile asuh, teko seliro, musyawarah, dan lain sebagainya, yang jika ini semua diterapkan dalam menciptakan masyarakat aman, tentram, kertora harjo. Keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan adalah takdir bagi bangsa Indonesia yang tidak mungkin dihindari. Hal itu justru merupakan anugerah yang harus disyukuri. Namun, perbedaan dan keberbedaan itu harus dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi sumber perselisihan, konflik, dan kekerasan. Oleh karena itu harus ada formulir pemahaman yang tepat guna mendamaikan dan menyatukannya. Sementara itu, salah satu aspek dari upaya merawat kebinekaan adalah adanya perasaan bangga terhadap jati diri bangsa. Kebanggaan nasional dianggap sebagai konsekuensi logis atas keberhasilan negara dalam menyelenggarakan pembangunan nasional untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Penghormatan atas kebinekaan dengan kesadaran merawatnya merupakan energi hidup bagi sebuah bangsa. Dengan penghormatan atas keragaman sosial, bangsa Indonesia akan memiliki perekat sosial yang membuat setiap warga bangsa yang ada di dalamnya masih memiliki kehendak untuk menjadi satu sebagai bagian dari keindonesiaan. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan keanugerahan, pengayoman, kesehatan rohani dan jasmani, keselamatan pada kita semua. Rahayu, salam waras. Tuntunan Agung Peranan Sabto Dharma Saikun Partowayono.
Terima kasih. Semua ASN atau mantan ASN yang hadir di ruangan ini, berkat saya berdoa yang tidak lazim saya bilang pada jika dari ambil yang kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, penguasa alam semesta yang maha, berkahilah kami yang ada di ruangan ini yang sedang merayakan keberbahagiaan dalam kaitannya dengan lebaran dan halal. Setelah 1 bulan umat Islam melaksanakan puasa. Ya Allah yang Maha Kuasa, ajarkan kami cara menghargai, karena betapa sakitnya orang yang tidak dihargai. Bimbinglah kami di jalan cintamu ketika banyak orang di negeri ini menebarkan kebencian. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjaga kebersamaan dan saling belajar dan saling mengingat, bukan saling membenci atau memimpikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini terlimpahi kasih sayang-Mu dan perpisahan kami nanti terjaga oleh perlindungan-Mu, sehingga kami tidak menjadi terpecah belah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.